Kami mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo, Fakultas Pertanian, jurusan Agronomi, Angkatan 19, akan melakukan pembuatan video penyuluhan pertanian yang bertemakan VOC air cucian beras. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, saya Afri Galni, saya Yola Lucia, saya Amalia Putri. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kami dari mahasiswa UMI Solo akan melakukan penyuluhan pertanian, yaitu tugas membuat video penyuluhan pertanian. Dan tema yang akan kami lakukan yaitu adalah pembuatan pupuk cair organik air cucian beras. Dan sebelumnya terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan waktu luangnya kepada kami sehingga kami dapat melakukan penyuluhan di sini. Baiklah, selanjutnya sebelumnya ibu-ibu tahu kan air cucian beras? Tahu. Nah, jadi air cucian beras ini ternyata banyak nutrisi dan berguna untuk menyuburkan tanaman. Tapi sayangnya banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahuinya. Next video. Jadi air beras ini adalah banyak manfaat untuk tanaman yang mungkin belum banyak diketahui. Jadi air cucian beras ini mengandung banyak nutrisi penting bagi tanaman sekaligus mengandung bakteri baik. 90% karbohidrat berbentuk pasti yang penting untuk hormon auksin, alanin, dan giberalin pada tanaman. Mengandung vitamin B1, vitamin K, protein, besi, ada kalsium, fosfor, dan juga nitrogen. Nah, jadi VOC dari air cucian beras ini sangat bisa dan mudah dilakukan di rumah. Contohnya, ibu-ibu juga bisa memanfaatkannya untuk tanaman hortikultura, di tanaman atau seperti bunga yang ada di sekitaran rumah. Nah, banyak sekali manfaat dari air cucian beras. Yang pertama, mengandung zat pati, menghambat pertumbuhan patogen, mengurangi shock transplantasi, sumber energi, membantu proses fotosintesis, mencegah tanaman menjadi layu, mempercepat pertumbuhan bunga. Pokoknya air dari cucian beras ini sangat banyak manfaatnya untuk tanaman. Baiklah ibu-ibu, saya akan melanjutkan penjelasan dari Afrizalmi tadi. Selanjutnya materi gula merah. Pertama, gula merah dapat berfungsi sebagai menyuburkan tanaman. Yang kedua, dapat mempercepat tumbuhnya bunga pada tanaman. Yang ketiga, memaksimalkan tanaman organik. Bahan yang digunakan untuk pembuatan VOC ini. Yang pertama, air cucian beras. Yang kedua, gula merah. Dan yang ketiga, yaitu ragi tape. Langkah-langkah yang pertama, kita masukkan air cucian beras ke dalam wadah yang kosong. Dan selanjutnya, iris-iris gula merah. Kacau. Setelah gula diiris sesuai dengan takaran, masukkan ke dalam air yang dalam wadah tadi, diaduk, dan ragi ini dibagi dua, masukkan ke dalam air tersebut, dan dicairkan ke dalamnya. Bahan tersebut sudah tercampur dengan rata. Masukkan ke dalam botol yang tertutup. Setelah air dimasukkan ke dalam botol, kita akan menyimpan air tersebut di dalam ruangan yang tertutup sehingga tidak terdapat sinar matahari. Dan apabila air tersebut sudah mengeluarkan buih putih dan mengeluarkan bau yang menyengat, artinya fermentasi VOC air cucian beras telah berhasil. Baiklah ibu-ibu, berikut merupakan foto air cucian beras yang telah difermentasikan melalui
sudah dijelaskan oleh teman-teman saya juga bagaimana cara pembuatan air cucian beras ini dan bagaimana cara pembuatannya. Dan kenapa kami memilih VOC air cucian beras ini? Karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan masih banyak orang-orang yang belum mengetahuinya manfaat dan juga perkembangan yang akan didapatkan oleh tanaman dari air cucian beras. Baiklah, ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, Nah, silakan Bu. bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan VOC yang telah kita buat. Disiapkan. Nah, Siapkan dari atas atau ke bawah? oh iya, jadi VOC dari air cucian beras ini ada dua macam kita menggunakannya. Kalau tanaman yang biasa yang sudah tumbuh, kita menyiramkannya seperti kita menyiram tanaman aja, seperti kita menyiramkan air, kita siramkan aja VOC ini. Tapi kalau untuk yang bibit itu kita harus melakukan penyemprotan menggunakan alat yang lebih khusus biar VOC-nya itu dapat dinetralisir dengan baik oleh tanaman tersebut. Nah, apa bisa untuk cabai, terong atau Bisa jenisnya? sekali Bu untuk tanaman pangan hortikultura, tapi kebanyakan lebih bagus digunakan untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat atau terong. Karena kan ibu-ibu ada yang menanam tanaman di sekitar rumah atau di samping rumah atau lahan yang masih ada gitu kan. Untuk bunga juga bagus Bu. Untuk tanaman. Baiklah, berikut cara penyiraman bibit menggunakan VOC air cucian beras. Selanjutnya, cara kita menggunakan VOC terhadap tanaman yang sudah besar. Kita menggunakan VOC ini dengan cara biasa, seperti kita menyiram tanaman. Itulah cara penyiraman VOC yang sudah kita fermentasikan. Difermentasikan selama 7-10 hari. Dan sebaiknya kita menggunakan VOC ini dilakukan di pagi hari, yaitu 1 kali dalam seminggu. Dengan menggunakan VOC air cucian beras ini, tanaman tersebut akan lebih subur dan lebih bagus untuk perkembangannya. Kalau misalnya di tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, pertumbuhan itu tadi cara penyiraman VOC yang telah kita fermentasikan terhadap tanaman bunga dan juga cabai. Itu adalah salah satu contoh, dan juga kita bisa melakukan penyiraman terhadap tanaman lainnya. Seperti biasanya, pasti masyarakat atau kalangan ibu-ibu akan memanfaatkan lahan kosongnya di sekitaran rumah untuk menanam bunga dan juga tanaman hortikultura seperti tomat, cabai. Dan VOC ini sangat bermanfaat. Daripada air cucian beras ini dibuang sia-sia saja, lebih baik dimanfaatkan dengan cara membuat VOC air cucian beras ini dengan cara dan langkah-langkah yang sudah kami tunjukkan. Terima kasih. Itulah video dari kami tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.